seragam namun tampak dewasa. Semuanya kan pergi menuju masa depannya masing-masing. Di punggungnya itu terlihat membentang sayap mimpi. Di saat kelopak bunga sakura bermekaran, di suatu tempat lonceng harapan mulai menggema, memberikan kebebasan dan keberanian hari esok pada kita. Di saat kelopak bunga sakura bermekaran, di suatu tempat seseorang pasti sedang berdoa. Pintu menuju ke dunia yang baru haruslah kau buka dengan tangan sendiri. Yeay! Itulah tadi lagu Sakura no Hanabira Tachi, kelopak-kelopak bunga sakura dari JKT48. Dan lagu ini tuh biasanya lagu yang mengantarkan kelulusan dari member-member JKT48. Jadi, kalau misalnya 48 group itu, kalau misalnya membernya keluar atau kayak udah lulus dari JKT48 itu tuh ada seremoninya gitu, kayak kita seremoni di sekolah. Jadi ada namanya graduation show gitu. Jadi member yang akan lulus dari JKT48 itu kan diberikan apa ya, satu hari di mana dia itu perform dengan banyak lagu-lagu spesial yang paling berkesan buat dia gitu. Dan biasanya itu ada lagu yang paling sakral, ya ini lagu Sakura no Hanabira Tachi ini. Jadi lagu yang paling ada di akhir gitu, lagu yang semua member itu bakal membawakan kalau dia lulus di JKT48. Nah jadi beda-beda juga, kadang ada yang mengundurkan diri kan dari JKT48 gitu, jadi dia nggak punya graduation ceremony-nya. Nah kalau misalnya yang ikut lulus dari JKT48 gitu, jadi setelah dia mengumumkan dia mau lulus dari JKT48, beberapa bulan kemudian baru diadakan graduation ceremony gitu. Menurut aku itu bagus banget sih, karena fansnya juga jadi kalau misalnya ingin melepaskan kepergian kelulusan teman-teman aku dari JKT48 itu gak kaget kayak langsung tiba-tiba keluar gitu kan. Nah jadinya lagu ini tuh spesial banget karena lagu terakhir, yang paling terakhir yang dibawakan oleh member-member JKT48 sebagai hari terakhir dia menjadi member. Sedih banget. Dan tahun 2019 kemarin itu banyak banget teman-teman aku dari generasi 2 JKT48 itu yang lulus, banyak banget, kayak lebih dari 10 orang gitu. Dan sedih banget sih karena di tahun ini, di tahun 2020 member JKT48 dari generasi aku, generasi 2 itu tinggal 2 orang, tinggal aku sama Karona. Jadi apa ya, lagu ini tuh kayak sering banget aku bawain di tahun kemarin. Dan ada lirik yang paling aku suka banget, itu yang saat ku pandang ruang kelas, semua teman sekelasku memakai seragam namun tampak dewasa. Jadi kita kan di JKT48 itu udah lama banget kan. Jadi kita ngelihat kayak proses kita dari masih kecil, dari masih umurnya 14 tahun, 15 tahun dan sampai hari kelulusan itu, aku ngelihat teman-teman aku tuh pakai seragam yang sama kayak aku, tapi kayak mereka tuh kelihatan berbeda gitu, kelihatan lebih dewasa, kelihatan lebih apa ya, lebih mature untuk siap menghadapi dunia yang baru gitu. Dan aku kan sekarang masih jadi member JKT48 nih, terus aku ngelihat teman-teman aku yang lulus tuh kayak sedih tapi seneng juga, karena gimana ya, itu kan berarti mereka tuh udah berani dan mereka udah menentukan jalan hidup mereka setelah lulus dari JKT48. Karena JKT48 itu kan maksudnya bukan tempat main-main gitu kan, jadi kita bener-bener serius gitu ngejalanin hidup kita. Dan kayak mostly
60% kehidupan remaja kita tuh dihabiskan di JKT48 gitu. Lebih banyak di JKT48 dibandingkan di sekolah. Bahkan di rumah, kadang kayak di rumah tuh ketemu sama mama papa gitu, ketemu sama kakak tuh kayak cuman pagi doang atau malam doang pas tidur. Tapi sama member JKT48 tuh kita kayak ngabisin waktu banyak banget. Dan lagu ini tuh emang bagus banget sih. Biasanya kan kalau di Jepang sendiri kan kalau kelulusan atau masuk sekolah itu kayak pas bunga-bunga sakura itu pada berguguran gitu kan. Jadi apa ya, sangat meaningful banget sih menurut aku. Bentar ya, aku buka dulu liriknya. Jadi lagu ini tuh di refnya aku bacain sedikit. Di saat kelompok bunga sakura bermekaran, di suatu tempat lonceng harapan mulai menggema, memberikan kebebasan dan keberanian hari esok pada kita. Di saat kelompok bunga sakura bermekaran, di suatu tempat seorang pasti sedang berdoa. Nah ini nih, pintu menuju ke dunia yang baru haruslah kau buka dengan tangan sendiri. Jadi kita itu walaupun bersama-sama nih ya di JKT48, tapi itu kita membuka pintu masa depan kita masing-masing itu dengan perjuangan dan harapan yang kita miliki masing-masing. Jadi kayak teman-teman kita itu ada untuk menguatkan kita. Wah. Dan di ref yang kedua juga bagus banget, karena aku suka juga bagian lirik yang ini. Tangga kedewasaan di depan matamu, ayo naiki bersama, lambaikan tangan. Menurut aku apa ya, transisi dari kita dari JKT48 dan tidak lagi menjadi member JKT48 itu menurut aku itu kayak big step banget, langkah yang besar banget buat diambil sebagai seorang member JKT48. Itu tuh kayak bener-bener apa ya, satu hal yang lo bakal tinggalin gitu dari kehidupan lo sebelumnya, dan lo tuh bakal menjadi orang yang bener-bener beda banget. Karena kayak JKT48 tuh bukan ekskul dan bukan sekolah yang lo dateng gitu, tapi kayak ini tuh kayak lebih dari itu. Lo tuh membentuk karakter di sini, kepribadian lo tuh terbentuk di sini, dan bagaimana nilai-nilai yang masuk dalam diri lo itu kayak terbentuk di sini sih. Aku ngerasain itu sendiri. Karena mungkin dulu orang-orang taunya aku kayak annoying, childish, bla 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 bla, dan sekarang aku bisa menjadi orang yang seperti ini ya karena aku belajar di JKT48 gitu. Kayak ini tuh kayak kehidupan gitu loh menurut aku. Lebay gak sih? Tapi emang beneran guys. Jadi apa ya, satu transisi kehidupan kayak kalian aja misalnya dari SMA ke kuliah itu kan kayak ngerasa pasti beda banget kan kehidupannya. Nah ini juga gitu, kayak jadi kamu mengganti kebiasaan kamu yang biasa kamu lakukan sehari-hari terus tiba-tiba berubah drastis dalam satu malam. Itu menurut aku kayak satu hal yang bener-bener sedih tapi seneng tapi excited, tapi kayak gak tahu juga sebenarnya apa yang bakal terjadi. Makanya aku kayak selalu salut gitu sih sama temen-temen aku yang udah bisa memutuskan untuk lulus dari JKT48, karena ya di dunia luar itu menurut aku lebih keras sih daripada di JKT48 gitu. Kita emang di JKT48 kayak udah belajar gimana caranya bersaing sama teman-teman, gimana caranya berjuang, gimana mendapatkan pressure yang banyak dari orang-orang, gimana mendapatkan satu hal itu dengan sulit gitu. Kayak menurut aku di dunia luar itu kayak sebenarnya lebih keras daripada itu, karena kita harus bersaing dengan jutaan manusia yang ada di dunia ini gitu. Mungkin kalau di JKT48 kita bersaingnya sama 70 member, tapi kalau di luar kayak nggak tahu gitu. Jadi menurut aku itu keren banget sih teman-teman aku, dan aku juga suka banget sama lagu ini. Aku juga yakin fans-fans JKT48 juga suka lagu ini, tapi mereka benci sama lagu ini karena kenapa? Karena ini lagu terakhir yang Oshi mereka bawain gitu. Jadi kayak setiap lagu ini pas diputerin gitu, pas kita mau bawain, pas teater, pas membernya bilang gini, dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Sakura no Hanabira Tachi, kelopak-kelopak bunga sakura. Terus kayak fansnya langsung wah gitu. Terus ada bagian dimana
pas kita gerakan terakhirnya begini nih, kayak melambaikan tangan gitu, kita tuh kayak harus menghadap ke membernya yang ada di tengah, member yang graduate itu. Jadi itu tuh kayak momen yang paling nyes banget gitu, jadi kayak sedih banget gitu, kayak lihat temen kita akhirnya lulus dan gak bisa ketemu lagi di JKT48 gitu. Sedih banget sih. Dan ini adalah episode aku sendirian. Oh iya, aku lupa bilang ini di awal. Jadi ini tuh episode dimana sudah tidak ada lagi Rahel. Jadi kemarin adalah episode terakhir bersama Rahel, dan sekarang aku lagi sendirian karena aku sedang mencari partner terbaik untuk bisa menggantikan Rahel. Tapi menurut aku nggak ada sih yang bisa menggantikan Rahel karena kita kan bucin banget ya. Jadi untuk next episode, untuk episode selanjutnya, aku mau kalian yang ngasih aku saran siapa sih member-member yang harus aku ajak buat bikin membela JKT48, buat membedah lagu-lagu JKT48 yang aku lakukan sekarang sendirian, kayak sepi banget gitu, kayak ngomong sendiri. Jadi kalian bisa komentar, kasih tahu misalnya member kesukaan kalian, tolong dong ajak siapa aja boleh, member tim J, member tim K3, member akademi kelas A juga boleh, biar kenalan. Apalagi kan member-member tim J sama tim K3 banyak yang baru-baru juga tuh ya. Jadi jangan lupa di komen dan kasih tahu lagu yang pengen kalian bedah juga. Dan jangan lupa di subscribe dan di like videonya. Terus kasih tahu juga pandangan kalian terhadap lagu ini ya. Oke, see you.